Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, kita lancarkan dahulu doa-doa kita dan sekalian kita niatkan untuk diri kita dan keluarga kita serta saudara-saudara kita. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Betul Ibu? Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtal min tahtina. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir dari surat An-Nur. Ya, kita kemarin sudah bahas dari ayat pertama sampai ayat kelima. Ya,
Kini kita akan membahas dari ayat ke-6 sampai ayat ke-10. Baik, perhatikan mushafnya jika ada, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Wa yadra'u anhal 'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam surat An-Nur ya, sebelumnya kita sudah membahas beberapa permasalahan yaitu diantaranya adalah bahwa seorang yang berzina ya dan dia ghairu muhsan maka akan dihukum dengan hukuman hudud dalam bentuk apa, Bu? Masih ingat? Dicambuk berapa kali cambukan? Dicambuk 100 kali cambukan. Ya, dan berdasarkan hadis ada tambahannya lagi. Selain dicambuk diapain? Diasingkan selama setahun. Dan pelaksanaannya hendaknya dilakukan di mana? Di depan umum, disaksikan sejumlah orang ya. Dan jangan sampai ya rasa kasihan menyebabkan ya pelaksanaan hukuman tidak dilakukan. Kemudian
Pembahasan berikutnya apa dalam ayat sebelumnya? Bahwa siapa yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina, lalu tidak mendatangkan 4 orang saksi, apa resikonya? Ya, dia juga akan terkena yang disebut haddul qadzaf. Ya, hudud atau hukuman terkait dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi, tanpa 4 orang saksi. Maka bukan yang dituduh yang kena hukuman, yang menuduh itu yang akan kena hukuman. Berapa hukumannya? Ya, 80 kali cambukan, ya. 80 kali cambukan. Ya, sebagaimana ayat yang kemarin kita baca, walladzina yarmunal muhsanati wa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah. Baik. Ada permasalahan. Ya. Ada permasalahan. Seorang suami mendapati istrinya, misalnya, ya la samahallah, mudah-mudahan tidak sampai terjadi pada kita dan saudara-saudara kita, mendapati istrinya berbuat zina, entah didapati di rumahnya, di rumah orang lain dan seterusnya, ya, atau mendapati istrinya berduaan dengan laki-laki di sebuah kamar. Sementara dia lihat sendiri, tidak ada orang lain. Ya, dia bilang gak berzina, ya mereka melakukannya. Dia bilang berzina, dia nggak ada 4 orang saksi. Gak mungkin dia ajak orang sini 3 orang lihat sama-sama, mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya, ngajak nonton 3 orang ber-4 orang biar jadi saksi, tidak mungkin. Sementara dia lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Atau mungkin, ya mohon maaf, misalnya ada dia keluar negeri setahun 2 tahun nggak pulang-pulang, pas pulang istrinya hamil. Kira-kira gimana? Mungkin nggak dari jarak jauh? Nggak mungkin, nggak bisa dikirim pakai WhatsApp atau apa. Ya, nah kalau dia tuduh berzina, dia nggak punya saksi. Bisa-bisa bukan istrinya yang kena hukum zina, bisa-bisa dirinya. Nah, itu juga dialami oleh salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ngadu sama Rasulullah, istrinya dia dapati istrinya sama laki-laki lain. Rasulullah tetap sesuai dengan ayat berapa kemarin, ayat 4 atau 5 surat An-Nur, bahwa kalau menuduh orang berzina harus mendatangkan 4 orang saksi. Maka orang tadi ya nggak bisa, saya nggak mungkin ngajak orang, manggil orang dan seterusnya. Ya, maka mudah-mudahan Allah cari jalan keluar, dan kemudian turunlah ayat ini. Ya, ayat ini yang dalam kajian fikih nanti dikenal dengan bab al-li'an, yaitu ya melontarkan atau mengucapkan kata-kata ya sumpah yang membuktikan kebenaran ucapannya, dan dia siap dilaknat kalau seandainya dia berdusta. Baik, perhatikan ayatnya. Ya, walladzina yarmuna azwajahum, ya, ay bizina dalam tafsir Al-Jalalain, dan mereka yang menuduh istrinya berzina. Walam yakun lahum syuhada, sementara mereka tidak punya saksi-saksi. Minimal tadi 4 orang saksi. Walam yakun lahum syuhada wa alaihi, ya, illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri, kecuali dia sendiri saksinya, ya, kecuali dia sendiri saksinya. Ya, di sini dikatakan waqa'a dzalika li jama'atin minas sahabah. Ini terjadi, ya, dialami oleh beberapa sahabat. Apa kemudian yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan? Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Ya, maka hendaknya mereka bersaksi, atau juga dengan kata lain bersumpah dengan 4 kali sumpah. Ya. Tentu saja billahi, atas nama
atas nama Allah, bersumpah, ya, uqsim billah, aku bersumpah atas nama Allah, ya, bahwa dia telah melakukan zina. 4 kali aku bersumpah atas nama Allah, dia telah melakukan zina, ya, arba'a marrat, 4 kali, arba'a syahadat, 4 kali, ya. Saya bersumpah bahwa dia telah melakukan zina, dan saya bersumpah bahwa saya benar, innahu laminas shadiqin, ya, bahwa saya ini jujur menyatakan bahwa fulanah, disebutkan namanya, binti fulan, telah melakukan zina, ya, dan dia bersumpah, ya, innahu laminas shadiqin ay fi ma rama bihi zaujatahu minaz zina, bahwa apa yang dia lontarkan berupa tuduhan kepada istrinya adalah merupakan kebenaran, bukan dia karang-karang, bukan dia buat-buat, tidak, karena jelas sekali buktinya bagi dia melihat, atau ada bukti lain yang juga sangat jelas, ya, tadi, ya, dia merasa meninggalkan istrinya 1-2 tahun, pas dia pulang istrinya hamil, begitu, ya. Ya, maka dia nyatakan bahwa fulana binti fulan telah berzina, dan saya atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah bahwa saya benar dengan apa yang saya tuduhkan. Ya, maksudnya tidak dikarang-karang, tidak dibuat-buat, dan seterusnya. Begitu. Kemudian yang kelima, jadi tadi 4 kali, ya. Uqsim billah, aku bersumpah kepada Allah bahwa aku adalah jujur dan benar, fulana binti fulan telah berzina. Aku bersumpah atas nama Allah bahwa aku jujur dan benar, fulana binti fulan telah berzina. 4 kali. Yang kelimanya apa? Ya. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Ya. Dan yang kelimanya dia katakan apa? Ya. Dia siap mendapatkan laknat Allah kalau dia berdusta. Kalau dia berdusta. Ya. Ini ibu-ibu sekalian, kalau dalam kajian fikih disebut bab apa namanya? Li'an. Nah, jadi kalau kita belajar hukum fikih, bagian bab kitabul munakahat atau pernikahan, itu ada satu bab namanya bab li'an. Dasarnya dari ayat ini, dari surat An-Nur ayat 6 dan seterusnya. Yaitu apa? Kalau seorang suami melihat istrinya berzina atau meyakini istrinya berzina dengan, ya, bukti yang sangat nyata, ya, dan dia betul-betul ingin, ya, mengadukan hal tersebut, maka bisa dilakukan dengan cara li'an. Sebab kalau dia adukan begitu saja tanpa mendatangkan 4 saksi, maka, ya, dia yang akan terkena tuduhan qadzaf tadi, haddul qadzaf. Ya, paham, ya? Dalam kajian fikih, perkara li'an ini ada banyak konsekuensinya. Pertama, masalah li'an ini juga tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Jadi harus dibawa ke hakim. Jadi harus diadukan ke pengadilan. Ya, nggak bisa li'an dilakukan berduaan, itu nggak bisa. Ya, apalagi disebar ke medsos. Ini kita sekarang apa-apa dibawa ke medsos. Ya. Diadukan ke orang lain, tidak. Ya, dibawa ke pengadilan. Ya, nanti hakim akan minta, mana kamu buktinya? Kalau nggak ada buktinya, kamu ucapkan sumpah tadi, li'an tadi. Ya, kalau tidak ada buktinya, nggak mau li'an, ya sudah diam. Ya, kalau tidak ada buktinya, dia tidak mau li'an, maka lebih baik dia diam. Jangan juga gampang, ya, ini juga sebenarnya ayat ini memberikan isyarat bahwa jangan gampang menuduh sana sini, apalagi hanya sekedar apa? Isu, hanya sekedar omongan kiri kanan, ya. Mungkin aja, ya, sebagian orang, ya, mohon maaf, kadang-kadang tetangga kurang baik omongannya, ya, lalu manas-manasin. Bang, kamu itu kan kerja dari pagi jam 6, pulang jam 6, kadang jam 7, kadang jam 9. Ya, istri kamu di rumah tuh, ya, siapa tahu main sama orang.
Begitu aja kan diomongin kan. Lama-lama suaminya apa? Suuzon, prasangka, lalu ini, lalu itu. Oh, jangan-jangan istri berzina, lalu dituduh. Ya, nah itu nggak boleh sembarangan menuduh gitu. Ya, nggak boleh sembarang. Ya, tidak boleh menuduh seperti itu. Ya, kecuali dia ya apakah bicarakan dengan istrinya baik-baik ya dan seterusnya. Ya, makanya juga yang namanya pendidikan agama, ya pendekatan kepada Allah itu harus kedua-duanya dalam hidup berkeluarga harus terus dihadirkan. Ya, baik, katakanlah sudah terjadi. Ya, seorang suami sudah terjadi ya, perkara itu, melihat langsung. Kalau ini bukan sekedar omongan, dia lihat langsung, berduaan di atas ranjang misalnya. Ya, walau mungkin tidak berbuat apa-apa, tapi tidak mungkin jauh dari sana. Atau dia datangi musik, kadang-kadang suka lihat tayangan suami ngejar istrinya di hotel sama orang lain dan seterusnya. Ya, naudzubillah ya. Terjadi itu banyak. Ya, banyak sampai terjadi. Ya, sementara dia tidak bisa melakukan tuduhan sendiri, maka caranya seperti ini. Ya, li'an, kalau memang dia tetap ingin menuduh bahwa istrinya berzina, sebab ini memang masalah kehormatan, ya, kehormatan keluarga. Nah, kalau seorang suami sudah menyatakan li'an seperti itu, apa konsekuensinya? Kata para ulama, pertama konsekuensinya maka otomatis hubungan suami istrinya putus. Bukan cerai, putus dengan sendirinya. Ya, putus dengan sendirinya. Sudah. Dengan demikian, setelah seorang suami mengucapkan li'an di depan seorang hakim, maka mereka suami istri itu sudah tidak ada lagi hubungan suami istri, terpisah dengan sendirinya. Bahkan lebih dari itu, tidak mungkin mereka kembali lagi. Jadi nggak bisa balik lagi. Maka harus diperhatikan, kalau orang ingin mengucapkan li'an, maka dia harus melihat konsekuensinya. Jangan sampai habis li'an bulan depan kesepian balik lagi. Ya, nyesal juga dia. Orang yang sudah li'an, maka dengan sendirinya hubungan suami istrinya terpisah. Ya, fasakh atau al-firaq. Ya, bukan lagi talak, bukan. Terpisah dengan sendirinya. Ya, tidak lagi ada hubungan suami istri dan tidak dapat kembali sama sekali. Walau dengan nikah yang baru, dengan akad yang baru, tidak ada istilah rujuk, tidak ada istilah kembali lagi nikah, tidak. Karena dia udah mengucapkan li'an tadi. Ya. Karena itu juga perkataan yang sangat berat. Kemudian yang kedua, apa konsekuensinya? Kalau dia hamil saat itu, ya dia hamil saat itu, dan suami mengatakan bahwa itu adalah hasil perzinahan dan semacamnya, ya, dan dia li'an, maka anak tersebut tidak diakui sebagai anak dari bapaknya. Tidak diakui sebagai anak dari bapaknya. Jadi nasabnya bukan ke bapaknya, tapi ke ibunya. Kalau dia sudah mengucapkan li'an. Dan konsekuensi berikutnya apa lagi? Ya, sang istri yang dituduh berbuat zina dapat dikenakan hadduz zina. Itu berat. Hadduz zina. Had karena perzinahan. Hukum yang dikenakan bagi seorang yang berzina. Nah, itu konsekuensi dari hukum li'an. Ya, jadi memang berat. Ya, maka kalau mau dilakukan, ya dia harus memahami konsekuensinya, ya, akibatnya. Jadi kalau mau dilakukan juga, ya berarti permasalahan sudah sedemikian beratnya. Ya. Dan inilah yang telah diajarkan dalam syariat Islam. Ya. Jadi jangan sampai malah cari yang lain.
Ya, sekarang banyak orang kalau ada apa-apa bikin sumpah apa namanya? Ya, sumpah pocong. Ya, kalau ada sesuatu yang kira-kira dia bersumpah, dia sumpah pocong. Ya, itu tidak ada dalam ketentuan syariat. Ya, sumpah yang benar adalah sumpah atas nama Allah, dan kalau malah urusan keluarga ini namanya li'an. Ada lagi dalam bab yang lain namanya yaminul ghamus. Ya, sumpah juga, ya, dan dia siap ya menanggung laknat Allah kalau dia berdusta. Itu bisa dalam beberapa kasus yang dia menuntut untuk bersumpah, tapi tidak punya konsekuensi hukum seperti li'an. Baik, bagaimana dengan istrinya? Istrinya merasa bahwa dia tidak berbuat zina. Dia tidak berbuat zina. Ya mungkin katakanlah dia jalan sama laki-laki lain, iya. Ya, katakanlah itu salah, tapi tidak sampai berzina. Sementara sang suami tadi udah li'an. Ya, atau ya dia hamil, tapi ternyata misalnya ya, naudzubillah, diperkosa dan semacamnya. Bukan karena keridhoannya. Ya, dan dia tidak merasa berzina ya dengan seseorang dengan suka hati dan kerelaannya. Ya. Sementara tadi suaminya sudah li'an. Ya. Apakah dia bisa menghindar ya konsekuensi hukuman tadi? Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat berikutnya apa? Wa yadra'u anhal 'adzaba. Ya. Dan ya azab atau hukuman bagi sang istri dapat ditolak, wa yadra'u anhal 'adzaba, dengan cara apa? Antashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Ya. Innahu laminal kadhibin. Manakala dia juga bersumpah dengan nama Allah, ya bersaksi, bersumpah dengan nama Allah. Innahu laminal kadhibin, bahwa ya tuduhan suaminya atau sang suami yang menuduhnya itu adalah dusta, bahwa suaminya adalah telah berdusta dengan menuduhnya berbuat zina. Ya, maka dia bilang, aku bersumpah atas nama Allah bahwa dia berdusta atas tuduhannya kepadaku berzina. Ya, sampai 4 kali hal itu dinyata. Jadi suaminya tadi melakukan li'an 4 kali, meyakini atau bersumpah, aku bersumpah atas nama Allah bahwa fulana binti fulan telah berzina 4 kali. Lalu yang kelimanya apa? Dan aku siap dilaknat oleh Allah kalau aku berdusta. Maka istrinya kalau tidak mau terkena hukuman, maka dia juga dapat melakukan li'an, dapat melakukan sumpah. Bagaimana sumpahnya? Aku bersumpah atas nama Allah bahwa fulan bin fulan berdusta atas tuduhannya kepadaku untuk berzina, atas tuduhan zinanya kepadaku. Ya, 4 kali. Dan yang kelimanya, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan dia bersumpah lagi, yang kelimanya, dia siap mendapatkan murka Allah jika ternyata orang itu atau suaminya itu benar. Ya, artinya dia benar-benar mengingkari tuduhan zina yang dilontarkan oleh suaminya. Maka dia bilang pada ucapannya yang kelima, dia siap mendapatkan murka Allah jika suaminya benar. Kalau tadi kebalikannya, suami mengatakan apa? Saya siap dilaknat oleh Allah jika saya dusta. Kalau istri mengatakan saya siap dimurkai oleh Allah jika suami benar atau jujur. Ya. Nah, kalau sang istri sudah mengucapkan hal tersebut, ya, berarti dia tidak dihukum dengan hukuman zina. Hukuman zina ya. Kalau mungkin ada hukuman lain yang sifatnya takzir karena dia jalan sama laki-laki lain dan lain sebagainya, itu mungkin. Ya, hal tersebut mungkin untuk
dilakukan. Tapi yang tidak berlaku kalau dia sudah mengucapkan li'an, ya dia tidak terkena hukuman bagi orang pezina atau hudud dalam masalah zina, yaitu bagi wanita muhsan atau laki-laki muhsan, maka hukumannya dirajam sampai mati. Begitu ya, dirajam sampai mati. Nah, ini dengan demikian maka sang wanita tadi terbebas dari hukuman zina. Cuma konsekuensi hukum yang lainnya tetap berlaku. Konsekuensi hukum yang lainnya tetap berlaku. Apa tadi konsekuensi hukumnya? Mereka menjadi terpisah. Tidak lagi ada hubungan suami. Berikutnya apa lagi konsekuensinya? Tidak mungkin mereka berdua dapat kembali lagi. Tidak mungkin rujuk, tidak mungkin nikah lagi dengan akad yang baru, tidak mungkin. Yang ketiga, anak yang dikandung atau dilahirkan setelah li'an tersebut tidak lagi diakui sebagai nasab dari bapaknya, tidak lagi bernasab kepada bapaknya, ya, tapi nasabnya kepada ibu. Ya, itu 3 perkara. Yang satu, yang keempat itu gugur kalau sang istri juga mengucapkan li'an. Ya, mengucapkan li'an. Jadi ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya demikian ayat tentang li'an ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan untuk mengatasi kondisi di mana mungkin terjadi perzinahan atau tuduhan perzinahan sementara suami tidak mendatangkan 4 orang saksi. Dan juga misalnya istri mengingkari tuduhan tersebut. Ya, maka dapat dilakukan praktek li'an, tapi juga harus dipahami konsekuensinya cukup berat, ya, cukup besar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat berikutnya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalaulah bukan karena karunia Allah dan kasih sayang Allah, bisitri fi dzalik, ya, dengan menutup semua aib dan celak tersebut, ya, wa annallaha tawwabun, dan Allah Subhanahu wa taala tawwab, maha menerima taubat, biqabulihi taubah fi dzalika wa ghairihi, yaitu dengan menerima taubat dalam masalah ini dan urusan yang lainnya. Tawwabun hakim, ya, dan juga hakim. Allah Subhanahu wa taala maha menentukan hukum, maha bijaksana fima hakama bihi fi dzalika, ya, terkait dengan hukuman yang telah Allah tetapkan dalam masalah ini, wa ghairihi, dan yang lainnya, liyubayyinal haqqa, untuk menjelaskan al-haq fi dzalika, ya, dalam hal tersebut, wa ajala bil huqubah, ya, dan menyegerakan untuk mendatangkan ukubah atau balasannya, mayyastahiquha, kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan iqab atau balasannya. Artinya maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, ayat-ayat yang sebelumnya kita baca itu tak lain merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai solusi yang dihadapi oleh seseorang, khususnya seorang suami, apabila mendapati istrinya berzina sementara dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Sebab kalau hal itu yang terjadi, ya, yang seharusnya yang berzina yang mendapatkan hukuman, maka yang menuduhnya yang mendapatkan hukuman, ya, sementara mereka melihat betul, tidak dipungkiri, ya, tidak diragukan lagi, ya, cuma karena memang ketentuan syariat harus mendatangkan 4 orang saksi, ya, tidak bisa sekedar dia lihat sendiri langsung dia menuduh berzina begitu saja. Kalau dia lakukan, dia yang terkena hukuman, sementara dia lihat langsung. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi jalan keluar
agar seorang suami dapat menjaga martabat dan kehormatan keluarganya, lalu dia melontarkan tuduhan zina karena berdasarkan bukti yang nyata, persaksian yang nyata, dan dia iringi dengan ucapan li'an tadi agar dia tidak terkena hukuman haddul qadzaf, hukuman bagi orang yang menuduh tanpa saksi. Jadi ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kelima ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan masalah li'an, meskipun mungkin secara praktek ini mungkin saya tidak tahu apakah sudah ada yang pernah melaksanakannya atau tidak di negeri kita. Tapi setahu saya jarang, atau saya belum pernah mendengar apakah mungkin di pengadilan agama ada yang melakukan itu atau tidak. Tapi secara nilai, secara substansial, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah sebagaimana tadi diisyaratkan betapa beratnya hukuman bagi para pezina. Sebagaimana saya sampaikan, itu semestinya memberikan kesadaran kita untuk betul-betul jauh dari perbuatan tersebut. Jangan mencari-cari alasan orang untuk boleh berbuat zina. Ada sekarang banyak orang alasan ekonomi, alasan bahwa ini bertanggung jawab, alasan bahwa saya dikhianati. Ada orang berzina karena apa? Dikhianati pasangannya. Dikhianati pasangannya. Dia tahu suaminya selingkuh, dia selingkuh saja sebagai balas dendam. Itu juga tidak dibenarkan, bahwa pasangannya selingkuh dan dia bersalah, jelas bersalah. Tapi jangan menjadi alasan bagi dia untuk melakukan kesalahan juga. Itu tidak akan pernah mendapatkan pembelaan. Dihisab di hari kiamat. Kenapa kamu berzina? Karena suami saya berzina. Tetap saja suami berzina sudah ada dosanya. Kamu berzina juga ada dosanya. Jangan kemudian menjadikan kesalahan orang menjadi alibi dan alasan kita untuk berbuat kesalahan. Sampai ada anekdot begitu, seorang suami kerja di luar negeri sekian tahun pulang. Pas pulang ngaku sama istrinya, "Neng, maafin abang ya, selama di luar negeri abang beberapa kali selingkuh." Nengnya bilang, "Neng maafin bang, sama Neng juga selingkuh juga." Sama-sama kalau begitu. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Jangan sampai kita merusak diri kita karena kerusakan orang lain, atau juga terpengaruh. Orang-orang juga banyak yang begitu. Itu mah sekarang udah biasa. Walau sudah biasa, tetap saja ajaran dan syariat Allah tidak membenarkan, dan itu merupakan fahisyah, perbuatan yang keji, atau boleh kita bilang menjijikkan. Jangankan melakukannya, dekat-dekat saja harusnya sudah kita tinggalkan. Kemudian pelajaran lain lagi apa? Tadi, walaupun zina itu berat, tapi jangan orang sembarang menuduh zina. Maka syariat mengajarkan harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak, bisa-bisa dia yang akan dihukum. Adapun ayat ini terkait dengan li'an, apa pelajarannya? Pelajarannya yang banyak disebut oleh para ulama adalah betapa kehormatan keluarga, kehormatan harga diri itu juga sangat penting. Bahwa seorang suami melihat istri berzina, gak mungkin dia diam saja. Gak mungkin dia diam, dibiarkan itu udah terjadi biasa, tidak. Mungkin saja dia harus menyatakan bahwa ini perbuatan zina yang sangat dia tentang keras, dan dia tidak mungkin bisa menerima seorang istri yang berzina. Maka karena tidak ada orang saksi, 4 orang saksi, maka syariat memberikan ajaran kebolehan melakukan li'an dengan segala konsekuensi yang dia tanggung. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kurang lebih perkara atau penafsiran dari 5 ayat ini. Memang pendek nih bahasannya, karena ayat berikutnya sudah masuk kepada pembahasan yang lain, dan itu cukup panjang, peristiwa hadithul ifki yang sangat terkenal.
yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Saya mau tanya, apakah hukum li'an ini berlaku juga kebalikannya? Kalau misalnya dalam ayat ini kan objeknya adalah suami istilahnya melihat istrinya berzina dengan orang lain. Ya. Terus dia li'an kayak gitu ya misalnya. Nah kalau sang istri yang melihat suami berzina, apakah juga diatur atau memang pengertiannya memang sebaliknya nih? Jadinya istri juga boleh gitu untuk melakukan terhadap suami. Ya. Baik, dalam kajian fikih Islam, li'an memang hanya berkaitan dengan suami apabila melihat istrinya berzina, ya, dan mendapati bukti yang nyata bahwa istrinya berzina, ya. Sedangkan kebalikannya istri, ya, ketika mendapati suaminya berzina, memergokika, melihatnya, tidak diberlakukan hukum li'an, ya. Tapi istri bisa misalnya menolak atau misalnya menggugat cerai dan semacamnya, ya, dan semacamnya. Kalau misalnya dia tidak bisa menerima kenyataan tersebut atau tidak bisa lagi menerima kenyataan bisa berdamping dengan suaminya yang berbuat zina. Tapi hukum li'an tidak berlaku kebalikannya. Dia hanya berlaku suami apabila melihat istrinya berzina. Ini juga sekaligus menguatkan, ya, satu hal yang kemarin kita katakan, ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, ketika Allah menyebutkan az-zaniyah lebih dahulu wanita yang berzina ketimbang laki-laki yang berzina, karena ketika wanita berzina itu, ya, bobot keburukannya meskipun sama dari segi perbuatan dosanya, tapi bobotnya lebih besar kalau itu terjadi bagi wanita yang Allah Subhanahu wa taala berikan rasa malu lebih dibanding orang kaum laki-laki. Jadi itu tidak berlaku sebaliknya. Bukan berarti juga sang istri diam, tidak. Istri bisa mengambil tindakan, ya, apakah menasehati, apakah mencari jalan keluar, ya, dengan misalnya melakukan gugatan, ya, untuk tidak lagi bisa hidup bersama dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan di sini, bagaimana caranya kalau ada istri yang pernah berzina untuk minta maaf kepada suaminya? Kalau taubat hanya untuk kepada Allah, apa bisa juga untuk keluarga dan suami? Baik, suami mendapati istrinya berzina, atau kebalikannya, istri mendapati suami berzina, na'udzubillah. Tapi kemudian kedua belah pihak lebih mengambil jalan damai, ya. Setelah terjadi peristiwa itu, apakah suami, apakah istri lalu menasehati pasangannya, ya, mengingatkan bahwa ini adalah kemungkaran yang sangat besar, ya, perbuatan yang sangat besar, yang ancamannya bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Maka diingatkan pasangannya untuk bertaubat kepada Allah, ya. Kalau ternyata pasangan tersebut betul-betul menyesali perbuatannya dan dia bertaubat, lalu masalahnya mereka simpan, tidak masalah, ya. Jadi li'an tadi ini bukan berarti harus diambil oleh suami, paham nggak? Bukan berarti langkah yang harus dia lakukan, ya. Tapi langkah yang kalau dia lakukan, dia bisa ambil cara li'an tadi. Sebab sebagian suami bisa jadi nggak bisa diam diri melihat kemungkaran tersebut, kehormatan dirinya terganggu, ya, dia merasa diinjak-injak kehormatannya, maka dia datang ke pengadilan, sampaikan masalah ini. Kalau dia ingin mengambil tindakan tersebut. Tapi kalau dia mengambil jalan lain, ya, dinasihati istrinya atau istri menasihati suaminya, kamu telah melakukan dosa besar yang sangat luar biasa, yang kalau kamu tidak bertaubat, ya, maka azab Allah tidak terkira. Bahkan bukan hanya di akhirat, di dunia pun bisa-bisa akan turut kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah. Ternyata suaminya kah atau istrinya kah menyesali perbuatan tersebut,
lalu akhirnya perkara tersebut mereka tutup buku, lalu mereka berubah menjadi lebih baik, dan bertaubat dengan taubatan nasuha, maka berarti itu urusannya mereka saja, maka tidak perlu dilaporkan ke pengadilan, ke hakim, sudah itu menjadi urusan mereka, taubatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja minta maaf kepada pasangan karena telah berkhianat dan seterusnya. Jadi tidak mengapa, dan itu tentu sebuah langkah yang sangat bagus ketika seseorang menyadari kesalahannya dan dia bertaubat kepada Allah, dan insya Allah tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak Allah terima, selagi seseorang bertaubat dengan taubatan nasuha, dan selagi dia masih ada waktu untuk bertaubat, masih ada waktu untuk bertaubat. Apa? Ada dua waktu di mana taubat seseorang tidak diterima. Kapan taubat seorang tidak diterima, Bu? Ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, dan kedua ketika apa? Matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya. Matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, itu tidak diterima. Selagi kita masih hidup, masih sehat, masih bugar, masih ada sekarang, bertaubat sebesar apapun dosanya pasti Allah terima. Sebagaimana hadis qudsi yang sangat terkenal, ya ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kapan saja kamu mohon dan minta taubat kepadaku, minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni engkau, ala ma kana minka, apapun dosamu, wala ubali, kata Allah, aku tidak peduli betapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Baik, bagaimana jika ada orang yang menggibahi orang lain berzina? Apakah termasuk menuduh orang lain berzina? Wallahu alam, ada kemungkinan dia dapat dituduh berzina. Ini memang hati-hati betul. Jangan sampai gampang kita menuduh orang berzina. Bahkan kata para ulama, ketika kita bilang seseorang, wahai anak pezina, sama aja kita menuduh orang tuanya berzina. Kita menuduh orang tuanya berzina. Cuma memang para ulama mengatakan, tuduhan ini bisa ada dua macam. Tuduhan yang dapat menyebabkan seseorang terkena hukuman zina, jadi haddul qadzaf tadi. Kalau tuduhannya serius dan yang dituduh orang-orang yang dikenal baik, jadi dia bukan dikenal sebagai pezina, biasa mungkin naudzubillah ibu rumah tangga atau biasa, lalu tiba-tiba dituduh zina. Itu kalau dibawa ke pengadilan dia bisa terkena haddul qadzaf. Tapi kalau yang dituduh adalah orang-orang yang kehidupannya memang kesana kemari sama laki-laki, gonta-ganti dan seterusnya, lalu ada orang ngomongin berzina, itu bukan haddul qadzaf. Itu bukan haddul qadzaf, meskipun atau tidak terkena hukuman qadzaf tadi. Meskipun tetap kita juga harus hati-hati. Jangan sampai hanya karena orang ini kita lihat kehidupannya bebas, kita gampang menuduh dia berzina. Tidak. Meskipun mungkin sikap kehidupannya tidak baik. Sikap kehidupan tidak baik. Tapi jangan gampang kita menuduh dia berzina kalau kita nggak punya saksi, kalau kita nggak punya bukti. Jangan mudah kita menuduh berzina. Bahwa pergaulannya tidak benar, sikap pergaulan seperti itu tidak benar, kita akui, kita melihat bahwa itu memang tidak baik. Bukan suaminya, bukan mahramnya, dia gandengan ke sana kemari, maka itu adalah sikap yang tidak benar, yang dilarang dalam syariat. Tapi tidak lantas kita kemudian mengatakan dia sudah berzina. Maka itu sekali lagi hal yang harus kita hati-hati dalam melontarkan tuduhan. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Baik, sudah ada? Tidak ada?
Silakan. Maaf Ustaz, yang saya tanyakan kan sudah jelas hukum zina itu kalau dia masih perjaka atau masih gadis berarti dipukul 100 kali. Apabila mereka sudah bersuami atau beristri berarti dirajam sampai mati. Nah, sementara tadi kalau mereka saling terima itu bisa didiamkan dan mereka tobat nasuha. Nah, bagaimana hubungannya dengan yang hukum yang telah dinyatakan oleh Allah tadi? Itu aja. Baik. Hukuman ya dalam Islam itu ya itu ada kemungkinan kalau dalam kajian fikih ya namanya ada as-sulhu. Ya, sulh itu damai. Damai. Maksudnya adalah berunding. Ya, daripada ini dibawa ke pengadilan sudah didamaikan saja lalu disepakati misalnya katakanlah seseorang mencuri misalnya, ya perkaranya sedikit, ya sudah damai, kamu minta maaf, ganti rugi segala macam. Kalau sudah sampai ke pengadilan, nah itu baru tidak bisa tidak bisa diotak-atik, ya, tidak bisa diotak. Udah ada laporan ke pengadilan, pengadilan sudah mencatat, sudah jelas buktinya dan lain sebagainya, maka itu tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh digugurkan, tapi harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang ada. Jikalau ada pihak yang mengadu, pihak yang kemudian mengangkat masalah ini ke pengadilan, sudah sampai ke hakim, lalu kemudian jelas permasalahannya, ya harus diproses, harus diproses, ya. Tapi kalau belum, ya lalu kemudian ada kesepakatan, ya apakah damai dan lain sebagainya, maka itu bisa dilakukan. Itu namanya as-sulhu, asal tidak boleh ada keterpaksaan, tidak boleh ada intimidasi dan lain sebagainya. Itu kalau terhadap hak orang lain. Kalau zina, ya apalagi perzinahan, itu asalnya dia adalah hak Allah. Ya, hukukullah, hak Allah, bukan hak adami. Kalau hak manusia itu kan tergantung bagaimana orang lain ya menuntut atau tidak. Kalau zina itu hak Allah, jadi dosa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bertaubat dan dia misalnya, saya tidak kuat untuk dihukum itu, saya lebih memilih taubat dan memperbaiki diri, maka kita husnuzon bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah kadung misalnya ada yang menuntut, membawa masalah itu ke pengadilan, nah itu yang kemudian dikatakan ya bahwa hukum Allah harus dilaksanakan, ya, harus dilaksanakan. Jadi kalau dia masuk mengadu, saya bertaubat saja, saya memperbaiki diri, ya, menyesali segala perbuatan yang ada, maka dia masuk kategori ya, orang yang insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya di masa Rasulullah SAW, ya, kenapa ada pelaksanaan hukum rajam? Bukan karena dia udah sembunyi lalu ditangkap, tidak. Tapi karena dia menyerahkan diri, ya, dan dia minta dihukum, dianya yang minta, bukan karena dikejar dan lain sebagainya, tidak. Ya, karena memang ini masalah zina itu hak Allah. Lain halnya kalau dia misalnya mencuri, merampok, ya, nah itu harus dicari karena memang ya ada perbuatan yang merugikan orang lain, harus dikejar dan ditangkap, begitu ya. Jadi sekali lagi. Ini perbuatan yang kalau dia misalnya mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan diterima taubatnya. Kalau misalnya tidak sampai masuk ke ranah hukum, ya. Tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum lain lagi. Misalnya dia ketahuan berduaan di dalam kamar, ya, apalagi naudzubillah sedang berzina, ditangkap oleh pihak keamanan, dibawa oleh ke kantor keamanan, sudah masuk ke ranah hukum, sudah, ya itu diproses secara hukum. Jadi kalau sudah masuk kepada ranah hukum sudah, maka dia tidak bisa lagi dianulir atau digugurkan ketetapan hukum
ketetapan hukumnya, maka hukum dilaksanakan sebagaimana ketentuan syariat. Wallahu a'lam. Baik, demikian sekalian, sudah cukup. Ya, kita tutup kajian kita dengan khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك الغتال من تحتنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في لبنان. اللهم انصر المجاهدين على اليهود الغاصبين. اللهم انصر المجاهدين على اليهود الغاصبين والمعتدين يا رب العالمين. اللهم أهلك ودمر اليهود الغاصبين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق يا عزيز يا جبار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.